Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Intan selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Sistem Kerja. Di sini kami dari kelompok 1 TIE akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu pengukuran waktu kerja pada perakitan figura. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Mutia dengan NIM 122210011. Perkenalkan, saya Hani Aditya Sari dan NIM 122210150. Saya Horunisa Al-Qudsi dengan NIM 122210160. Nama saya Ilham Cahya Kurniado dengan NIM 122210161. Dan saya Virial Napila Fitrinadia dengan NIM 122210170. Pada presentasi ini, kami akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Dimulai dari yang pertama yaitu pendahuluan, berupa latar belakang dibuatnya sebuah laporan. Pengukuran waktu kerja berhubungan dengan usaha untuk menetapkan waktu baku yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Hasil yang didapat dari pengukuran waktu kerja memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja karyawan, sehingga mampu mengambil langkah-langkah dalam perbaikan. Pengukuran waktu kerja terdiri dari beberapa metode, diantaranya yaitu work factor, metode time measurement, dan Maynard operation sequence technique. Selanjutnya, tujuan dari dibuatnya laporan adalah mengetahui langkah-langkah dalam merakit figura, kedua, mengetahui lama waktu yang dihasilkan pada setiap metode pengukuran yang berbeda, dan yang terakhir, mengetahui hasil dari perbandingan dengan metode secara tidak langsung dengan metode pengukuran secara langsung. Pertama, ada work factor. Work factor adalah salah satu cara untuk melakukan pengukuran waktu kerja. Sistem ini memungkinkan untuk menetapkan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan manual dengan menggunakan data waktu gerakan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Variabel yang diperhitungkan yaitu anggota badan yang digerakkan, jarak yang ditempuh, kontrol manusia atau manusia kontrol yang diperlukan, dan berat atau tahanan yang menghambatnya. Umumnya bagian anggota badan yang bergerak yaitu jari atau telapak tangan, putaran lengan, dan telapak kaki. Di dalam work factor ini terdapat perumusan yaitu ABC. A itu untuk menunjukkan anggota badan yang digunakan seperti finger atau F dan hand atau H dan sebagainya. Yang B itu menunjukkan jarak, yang C itu menunjukkan banyak faktor kerja yang ada di dalam satu gerakan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengolahan data work factor, yaitu yang pertama melakukan analisis detail terhadap setiap langkah kerja yang ada berdasarkan 4 variabel dasar utama pelaksanaan kerja. Yang kedua, menentukan elemen gerakan standar. Yang ketiga, menentukan simbol yang menunjukkan anggota tubuh yang dipergunakan. Yang keempat, menunjukkan faktor kerja. Yang kelima, melakukan perhitungan waktu normal. Yang keenam, melakukan perhitungan waktu baku. Selanjutnya ada MTM atau Method Motion Time Measurement, yaitu suatu sistem penetapan awal waktu baku yang dilakukan secara tidak langsung dan dikembangkan berdasarkan studi gambar gerakan-gerakan kerja dari suatu operasi kerja industri. Pada MTM ini, satuan yang digunakan adalah TMU atau unit pengukuran waktu, di mana satu TMU apabila dikonversikan akan menjadi 0,036 detik. Dalam metode MTM1 ini terdiri dari elemen-elemen gerakan terblik seperti reach, move, apply pressure, turn, grab, release, position, A-time, crank body, dan leg and foot motion. Dari setiap gerakan-gerakan ini memiliki tabel dan simbolnya masing-masing. Pada tahapan pengolahan data metode time measurement ini, langkah yang harus dilakukan antara lain, pertama, membuat peta tangan kanan kiri,
2. Membagi gerakan kerja atas elemen-elemen gerakan. 3. Mengonversikan ke dalam tabel dalam data MTM. Keempat, mengakumulasikan unit satuan atau TMU. Kelima, melakukan perhitungan waktu normal. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan waktu baku. Untuk selanjutnya ada metode Maynard Operation Sequence Time atau dikenal sebagai MOS, di mana metode ini merupakan metode pengukuran waktu yang digunakan dalam rekayasa waktu dari gerakan. Metode ini dirancang untuk memprediksi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas ataupun operasi berdasarkan gerakan fisik yang dilakukan oleh para pekerja atau penggunanya. Metode MOS ini menggunakan pendekatan analitis dan menguraikan suatu tugas menjadi elemen-elemen gerakan yang lebih kecil. Setiap elemen gerakan tersebut memiliki waktu standar yang terukur dan mengacu pada waktu yang seharusnya dibutuhkan untuk melakukan gerakan tersebut agar efisien. Dengan bukan waktu standar dari semua elemen gerakan, metode MOS dapat menghasilkan perkiraan waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Untuk berikutnya ada langkah-langkah dari Maynard Operation Sequence Time atau MOS. Yang pertama ada menentukan suatu model urutan dasar, yaitu urutan gerakan umum dan urutan gerakan terkendali. Lalu untuk langkah berikutnya yaitu menambahkan semua nilai indeks untuk parameter, lalu mengalihkan nilai tersebut dengan angka 10. Langkah berikutnya yaitu mengubah nilai ke dalam satu TMU yaitu ada 0,036 detik. Lalu berikutnya yaitu melakukan perhitungan waktu normal dan yang terakhir adalah melakukan perhitungan waktu baku. Untuk model urutan dari MOS sendiri ada urutan gerakan umum dan juga ada urutan gerakan terkendali serta urutan pemakaian peralatan yang dimana dalamnya terdapat model gerakannya sendiri seperti ABG, ABP, lalu juga ada ABG MXIA, dan juga ada ABG atau ABP atau titik-titik atau next. Baik, selanjutnya masuk ke pengolahan data. Yang pertama itu ada work factor. Sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh teman saya bahwa dalam work factor itu ada notasi yang digunakan yaitu 3. Yang pertama itu dari anggota tubuh yang digunakan, lalu yang kedua adalah jarak, dan yang ketiga adalah faktor kerja yang digunakan. Seperti yang bisa dilihat di sini ada tabel dengan 3 data, yaitu yang pertama ada deskripsi analisa gerakan, yang kedua ada notasi tadi dari work factor, dan yang terakhir itu ada waktu, di mana yang pertama dilakukan itu adalah menganalisa terlebih dahulu gerakan yang dilakukan, lalu kemudian kita mencari notasinya, dan setelah itu bisa melihat kepada tabel work factor dan didapatkan waktunya. Langsung saja di sini kita ambil contoh satu, ada yang nomor 3 yaitu membawa lem sejauh 6 inci. Di sini satuannya adalah inci. Maka membawa lem itu untuk anggota tubuh yang digerakkan itu arm atau lengan, lalu untuk jaraknya itu 6 inci, maka ditulis 6. Lalu karena dia membawa, maka dia ada weight-nya atau beratnya, dan karena dia membawa, maka akan ada berhenti atau define stop-nya. Lalu didapatkan notasinya yaitu A6WD, sehingga jika dilihat dari tabel work factor-nya didapatkan bahwa TMU-nya yaitu sebesar 60. Lalu dikonversikan untuk mencari menitnya yaitu dibagi 10.000 dan didapatkan 0,0060. Begitu pula hal ini dilakukan kepada semua analisa gerakannya seperti membuka lem, membawa tutup lem, membawa dudukan, dan sebagainya. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada 50 analisa gerakan pada work factor. Selanjutnya. Dan didapatkan totalnya itu sebesar 0,1737 dalam satuan menit. Selanjutnya ada MTM atau Method Time Measurement. Pada MTM ini diperlukan peta tangan kanan dan kiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa setiap gerakan memiliki tabel dan penulisan yang berbeda-beda.
Contohnya ada menggenggam tutup lem. Di sini menggenggam menggunakan notasi Grabs, dan 1 itu adalah jaraknya dalam inci, dan A itu adalah tingkat kesulitannya. Dan apabila dilihat dari tabel, didapat 2 TMU. Selanjutnya ada contoh yang lanjut dulu. Nah, ada juga contoh yang meletakkan kaca pada rangka figura. Pada notasi ini diperlukan 5 simbol. Yang pertama adalah P, yang kedua adalah tingkat kesulitannya, yang ketiga adalah apakah benda itu simetris, semi simetris atau non simetris, dan yang keempat adalah mudah dipakai atau tidak. Nah, pada kejadian ini adalah tingkat kesulitannya 2 dan benda yang dipegang adalah simetris dan benda itu mudah dipegang. Jadi notasinya P2SE. Jadi untuk dari peta tangan kanan tangan kiri ini dipilih untuk jumlah TMU yang paling besar, dan yang paling besar adalah 16,2. Sehingga total yang didapat adalah 249 TMU, dan apabila dikonversikan dalam menit adalah 0,14937 menit. Untuk berikutnya ada pengolahan data dari metode Maynard Operation Sequence Time atau MOS. Yang pertama kita melakukan gerakan mengambil lem, kita menulis A1, B0, G0, A1, B0, P0, dan A0, karena A1 sendiri kita menjangkau lemnya ini lebih dari 5 cm, sedangkan untuk B-nya sendiri 0 karena dalam pengambilan lem tersebut tidak ada yang namanya gerakan dari badan kita sendiri. Lalu untuk G0-nya didapat karena lem yang tadi kita ambil akan digunakan sehingga tidak mengalami yang namanya berat atau cukup dengan dipegang saja. Untuk A1 B0 P0-nya, A1-nya sendiri menaruh lemnya lebih dari 5 cm, untuk B0-nya karena tidak ada pergerakan dari badan, lalu P0 didapat karena tidak ditaruh atau ditempatkan. Lalu untuk A0-nya kita ambil 0 karena tidak adanya pengembalian dari lem tersebut. Untuk berikutnya ada gerakan membuka tutup lem sama seperti sebelumnya. Kita mengambil A0 karena untuk gerakannya sendiri dekat antara tangan kanan dan tangan kiri, yaitu kurang dari 5 cm. Lalu untuk B0-nya kita katakan 0 karena tidak adanya gerakan dari badan. Lalu G1 didapat karena melakukan gerakan yang cukup ringan sehingga didapat 1. Lalu untuk berikutnya ada A0 lagi karena tidak lebih dari 5 cm untuk peletakannya. Lalu B0-nya didapat karena tidak adanya gerakan dari badan. Lalu ada P3 sendiri didapat karena harus melakukan sedikit effort atau penekanan. Lalu untuk A1 didapat dari adanya kembali ke awal atau balik ke tempat semula. Begitu pula dengan gerakan-gerakan lainnya hingga diperoleh total indeks sebesar 148. Lalu berikutnya ada pengolahan data MOS. Kita bisa melihat bahwa A1 kita lihat bahwa dalam mengambil lem terdapat kode A1, B0, G0, A1, B0, P0, dan A0. Untuk A1 sendiri merupakan menjangkau objek sejauh sejangkauan tangan, di mana indeksnya adalah 1,
Untuk kode B0 sendiri, badan tidak melakukan gerakan dalam mengambil objek, sehingga indeksnya 0. Lalu ada G0, yaitu tidak terdapat pengendalian terhadap objek atau hanya memegang objek sebesar 0. Lalu untuk A1 memindahkan objek ke area kerja sejauh jangkauan tangan, memiliki indeks sebesar 1. Lalu untuk B0, yaitu tanpa adanya gerakan badan, memiliki indeks sebesar 0. Dan P0 atau tidak melakukan penempatan objek, memiliki indeks sebesar 0. Lalu yang terakhir ada A0, yaitu tanpa pengembalian objek ke tempat semula. Begitu pula dengan gerakan-gerakan yang lain dapat dilihat pada tabel di layar. Selanjutnya, dalam melakukan proses pengukuran waktu kerja, diperlukan adanya sebuah perhitungan performance rating dan allowance. Performance rating dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara Westinghouse. Dilihat dari rekaman video, dilakukan analisis baik dari faktor keterampilan atau skill, usaha atau effort, kondisi atau condition, dan konsistensi. Didapatkan hasil skill dengan lambang D karena operator sedikit kurang terlatih dalam melakukan perakitan, effort dengan lambang C2 karena operator mampu bekerja secara berirama, kemudian kondisi dengan lambang B karena kondisi baik untuk pekerjaan yang bersangkutan, kemudian konsistensi dengan lambang C karena operator cukup baik dalam bekerja dengan waktu penyelesaian yang konstan, dan setelah semua ditotal, sehingga didapatkan hasil faktor penyesuaian ke 1 sejumlah 1,07. Selanjutnya yang kedua yaitu perhitungan performance rating dengan cara objektif. Dilihat dari rekaman video, dilakukan analisis, didapatkan faktor anggota badan yang terpakai berupa jari dengan lambang A, keadaan pedal kaki yaitu tanpa pedal dengan lambang F, penggunaan tangan yaitu keadaan tangan saling bantu dengan lambang H, koordinasi mata dengan tangan yaitu konstan dan dekat dengan lambang K, keadaan peralatan yaitu dengan sedikit kontrol dengan lambang O, dan berat badan yaitu 0,45 kg dengan lambang B1. Setelah semua ditotal sehingga dengan jumlah 1,07. Terdapat allowance dapat dilihat dalam video. Faktor yang dapat dilihat yaitu tenaga yang dikeluarkan dengan kategori dapat diabaikan dengan kelonggaran yaitu 6%, sikap kerja duduk dengan nilai 1%, gerakan kerja agak terbatas 0%, kelelahan mata, pandangan terus-menerus dengan fokus, berubah-ubah dengan kelonggaran 7,5%, keadaan temperatur tempat kerja normal yaitu dengan kelonggaran 5%, keadaan atmosfer cukup dengan kelonggaran 5%, keadaan lingkungan baik, bersih, sehat, cerah dengan kebisingan rendah dengan nilai kelonggaran 0%, dapat ditotal dari semua nilai kelonggaran tersebut yaitu 24,5%. Selanjutnya ada perhitungan work factor. Yang pertama perhitungan waktu siklus. Satuan 1/10.000 TMU diubah menjadi menit yaitu menjadi 0,006 menit. Dan di sini tadi total waktu yang ada di work factor itu terdapat 1.737 diubah dalam menit itu dibagi dengan 10.000 yaitu menghasilkan 0,137 menit. Selanjutnya diubah menjadi detik mendapatkan 10,422 detik. Selanjutnya perhitungan menghitung waktu normal. Waktu normal itu rumusnya waktu siklus dikali rating factor menghasilkan 11,932 detik. Yang selanjutnya, yang ketiga, perhitungan waktu baku.
Perhitungan waktu baku memiliki rumus yaitu waktu normal dikali 100 per 100 dikali allowance, yaitu menghasilkan 15,75 detik. Kemudian ada perhitungan MTM atau method time measurement. Pada perhitungan waktu siklus diperlukan jumlah TMU. Jumlah TMU yang didapat tadi adalah 249. Setiap satu TMU adalah 0,036 detik, maka akan didapat waktu siklus yaitu 0,036 detik dikali dengan total 249 yaitu 8,964 detik. Kemudian untuk menghitung waktu normal yaitu rumusnya waktu siklus dikali dengan rating factor yaitu 8,964 tadi dikali dengan 1,1449 didapat 10,262 detik. Kemudian untuk waktu bakunya dengan rumus waktu normal dikali dengan 100% per 100% dikurangin dengan allowance, yaitu allowance-nya 24,5. Jadi untuk hasilnya adalah 10,262 detik dikali dengan 1,32 yang didapat 13,593 detik. Selanjutnya, dalam melakukan perhitungan MOS, yang pertama dilakukan perhitungan waktu siklus dengan cara mengalihkan total hasil indeks yang didapat dengan 10, lalu TMU yang dihasilkan dikonversi ke dalam detik dengan cara dikali 0,036 dan didapatkan hasil yaitu 53,28 detik tanpa pengulangan. Yang kedua, dilakukan perhitungan waktu normal dengan cara mengalihkan waktu siklus dengan rating faktor dan didapatkan hasil yaitu 61 detik. Dan yang terakhir adalah perhitungan waktu baku dengan cara mengalihkan waktu normal dengan 100% dibagi dengan 100% dikurangi dengan allowance dalam dalam persen sehingga didapatkan hasil yaitu 80,794 detik. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan berdasarkan hasil yang sudah kami diskusikan dan kami kerjakan. Dapat disimpulkan bahwa proses perakitan sebuah figura membutuhkan waktu secara langsung yaitu selama 3 menit 58 detik. Kemudian kami juga melakukan pengukuran waktu kerja secara tidak langsung. Yang pertama menggunakan metode work factor didapatkan hasil perhitungan yaitu waktu siklus selama 10,422 detik, waktu normal selama 11,932 detik, dan waktu baku selama 15,75 detik. Yang kedua menggunakan metode MTM didapatkan hasil perhitungan yaitu waktu siklus selama 8,964 detik, waktu normal selama 10,262 detik, dan waktu baku selama 13,593 detik. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan metode MOS didapatkan hasil perhitungan yaitu untuk pengamatan sebesar 1480 TMU, waktu siklus selama 53,28 detik, waktu normal selama 61 detik, dan waktu baku selama 80,79 detik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan waktu yang cukup besar jika dibandingkan antara secara langsung dan secara tidak langsung, sehingga bisa disimpulkan bahwa waktu secara tidak langsung itu kurang efektif. Dan berdasarkan hasil tersebut yang paling mendekati yaitu menggunakan metode MOS yang menghasilkan waktu baku selama 80,79 detik. Selanjutnya untuk saran, dari kami menyarankan 5 hal. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis hambatan, di mana kita harus memeriksa dengan teliti setiap langkah dalam proses perakitan figura dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan waktu kerja tersebut. Lalu yang kedua ada evaluasi ulang metode pengukuran, di mana kita harus meninjau kembali metode yang digunakan untuk mengukur waktu kerja. Yang ketiga yaitu ada identifikasi penyebab perbedaan waktu, di mana kita harus menganalisis setiap metode pengukuran untuk mencari tahu penyebab perbedaan yang signifikan. Yang keempat yaitu lakukan perbaikan dan perbaikan proses, di mana setelah kita mengidentifikasi hambatan dan penyebab perbedaan waktu tersebut, kita harus melakukan langkah-langkah perbaikan yang harus diperlukan. Lalu yang terakhir yaitu monitor dan evaluasi secara teratur, di mana
ketika kita selesai melakukan perbaikan, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja proses dari perakitan figura tersebut. Dengan menerapkan hal tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan dan meningkatkan efisiensi proses dari perakitan figura tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada video dari proses perakitan figura yang akan kami putar di bagian akhir. Mungkin kami tutup terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.